Apa yang terjadi di dunia pada tahun 842 Masehi akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah bertemu lagi di program Baca Sejarah di kronologi sejarah Islam dan dunia. Hari ini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian penting yang terjadi di dunia tentang pada tahun 842 Masehi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pada tahun 842 Masehi? Padahal kejadian terakhir yang kita bahas adalah kematian Louis de Pios itu pada tahun 840 Masehi. Seharusnya kita sekarang membahas kejadian yang terjadi pada tahun 841 Masehi. Kenapa dilewat? Teman pecinta sejarah, kejadian pada tahun 841 Masehi tidak akan dibahas karena di buku yang jadi referensi saya, yaitu buku kronologi sejarah Islam dan dunia, itu tidak tercantum kejadian-kejadian tahun 841 Masehi. Mungkin tidak tercatat atau sepertinya memang tidak ada peristiwa penting yang bisa mengubah sejarah dunia gitu ya. Hanya kejadian-kejadian lokal dan sebagainya gitu. Jadi di buku ini tidak dibahas sehingga langsung ke tahun 842 Masehi. Lalu apa saja yang terjadi di tahun itu? Yang pertama, ini ada beberapa kejadian yang penting, yang ada 4 peristiwa yang terjadi di tahun 842 Masehi di dunia Islam, dan ada 2 peristiwa yang terjadi di dunia gitu, di dunia pada umumnya. Yang pertama adalah kematian Khalifah Al-Mu'tasim dari dinasti Abbasiyah. Jika ada kematian seorang khalifah, maka otomatis akan ada juga di tahun yang sama itu pelantikan khalifah baru setelahnya, yaitu pelantikan Khalifah Al-Wasik Billah. Peristiwa kedua adalah perebutan Bari. Bari itu suatu daerah di Italia Selatan oleh keemiran dinasti Aghlab, dan mereka menjadikannya pangkalan. Tentang dinasti Aghlab sendiri tidak akan saya terangkan kembali karena sudah diterangkan di episode saya nggak tahu episode keberapa ya, tapi yang pas di tahun sebelumnya, itu tahun 840 Masehi, ketika saya menjelaskan tentang takluknya Messina ke tangan Islam. Peristiwa yang keempat adalah penunjukan Al-Mutawakkil sebagai Amir Haji oleh Khalifah Al-Wasik. Peristiwa berikutnya, peristiwa kelima, ini adalah kejadian yang terjadi di luar dunia Islam. Ini ada hubungannya dengan kematian Louis de Pios I, yaitu perjanjian Strasbourg antara Louis de German dan Charles de Bald. Ini adalah 2 anak dari Louis de Pios. Lalu peristiwa ketiga adalah penobatan Michael III sebagai Kaisar Romawi Bizantium di bawah pengawasan ibunya Ratu Theodora, yang akhirnya memulihkan lagi penyembahan terhadap pagan ya, penyembahan terhadap rupa-rupa, bisa patung, gambar dan sebagainya, atau sering juga disebut sebagai paganisme. Apa dan bagaimana, kita akan jelaskan satu persatu. Maka peristiwa yang pertama kita bahas adalah meninggalnya Khalifah ke-8 dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mu'tasim Billah. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Muhammad bin Ar-Rashid bin Mahdi bin Al-Mansur. Sementara ibunya adalah seorang Ummul Walad, seorang budak yang bernama Maridah, dan dia lahir tahun 179 Hijriah. Umurnya dari kakaknya atau khalifah sebelumnya, khalifah ke-7, yaitu Al-Ma'mun, ada rentang 9 tahun. Al-Ma'mun ini adalah kakaknya yang beda ibu dengan dia ya. Dia dibeat menjadi khalifah dengan gelar Al-Mu'tasim Billah pada tahun 833 Masehi, bulan Agustus, atau bertepatan dengan tahun 218 Hijriah
di bulan Rajab. Beliau terus menjabat sebagai khalifah sampai kematiannya di tahun ini, yaitu tahun 842 Masehi, tepatnya di bulan Maret. Tepatnya di tanggal 4 Februari 842 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal tahun 277 Hijriah. Hidupnya semasa dengan emir di Andalusia, atau ada juga yang menyebut khalifah di Andalusia, yaitu Abdurrahman II bin Al-Hakam bin Hisham bin Rabi. Dia juga semasa dengan Khalifah Adarisah, yaitu Muhammad bin Idris, dan dilanjut ke Ali bin Muhammad, putranya Muhammad bin Idris. Ia semasa juga dengan Emir Aghlabiyah di Afrika, yaitu Ziyadatullah bin Ibrahim al-Aghlab. Kemudian semasa juga dengan emir selanjutnya, yaitu Al-Aghlab bin Ziyadatullah. Lalu semasa juga dengan emir setelahnya, berarti ini emir ketiga yang semasa dengannya di keemiran Aghlabiyah, yaitu Muhammad bin Al-Aghlab bin Ziyadatullah. Ia juga semasa dengan emir di Yaman, yaitu Muhammad bin Ibrahim Az-Zayyadi. Semasa juga dengan emir Khurasan, yaitu Abdullah bin Tahir. Sementara dengan kerajaan-kerajaan di luar muslim, dia semasa dengan Raja Louis de Pios I, kemudian Raja Tufail bin Michael, dan juga semasa dengan pengganti dari Louis de Pios, yaitu Charles yang Batak. Di antara semua nama-nama ini ada yang sudah kita kenal dan tentu ada yang belum kita kenal. Insya Allah seiring dengan berjalannya kita membaca sejarah, nama-nama itu insya Allah akan kita kenal semuanya. Sekilas tentang Al-Mu'tasim, dan ini sebetulnya sudah dibahas di episode yang lalu ya, ketika membahas tentang kematian Jenderal Al-Afshayin. Sekilas kita akan ulang bahwa Al-Mu'tasim adalah bukan seorang pangeran yang gemar dalam belajar seperti ayahnya, seperti Harun al-Rashid, tetapi dia lebih menyukai fisik. Terbukti fisiknya sangat kuat, dan diceritakan juga jika bersalaman itu kalau beliau bersalaman dengan tenaga lah ya, bukan tenaga yang gimana gitu, tapi bersalaman biasa dengan tenaga itu bisa bikin tangan lawan yang bersalaman itu retak gitu. Badannya juga ototnya itu tidak mempan digigit dengan jari katanya. Tidak mempan digigit dengan jari. Luar biasa kuatnya ya. Ini menandakan bahwa fisiknya itu sangat kuat, melebihi orang rata-rata. Dan karena itulah karena lebih senang dengan fisik, dia tidak terlalu suka dengan sekolah. Bahkan dia tidak lancar membaca, bahkan bisa dikatakan hampir buta huruf. Dan mungkin ini menjadi satu khalifah yang unik ya di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Bersama beberapa jenderal, jasanya adalah dia menaklukkan Amuria untuk kaum muslimin, dan dia juga mendirikan kota Samara. Dan di kota yang dibuat itulah dia meninggal. Dia meninggalkan 8 orang putra dan 8 orang putri di usia yang relatif muda ya. Dia meninggal di usia yang relatif muda, yaitu 48 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa pertengahan hingga akhir kekhalifahan Abbasiyah, bahkan dari awal sebetulnya ya, sudah ada campur tangan dari golongan Syiah, tetapi ketika berkuasa pada akhirnya Syiahnya itu dibuang. Namun pada masa-masa dinasti Abbasiyah memang masa-masa di mana rongrongan Syiah itu begitu kuat, baik kalau awal-awal masa pemerintahan Abbasiyah, ke pemerintahannya itu enggak terlalu gitu, tapi ke masyarakatnya itu sudah menyebar luas, meskipun
sebagaimana masa sekarang itu tidak banyak sebetulnya pengikutnya, mungkin pengikutnya lebih banyak sekarang gitu, tapi eksistensi dari Syiah pada masa itu sudah cukup mengganggu. Berkaitan dengan Syiah ini ada beberapa peristiwa yang terjadi di masa Al-Mu'tasim gitu. Al-Mu'tasim sendiri bukan seorang Syiah, tetapi keluarganya ada yang Syiah gitu. Peristiwa yang berhubungan dengan Syiah itu yang pertama adalah kematian dari imam ke-9 ya, imam ke-9 dari Syiah yang menganut Isna Asyariyah, yaitu Muhammad bin Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha yang meninggal di tahun 220 Hijriah dan meninggal di usia 25 tahun. Lalu jabatan imamah yang ke-10 itu diberikan kepada anaknya, yaitu Abu Hasan Al-Hadi yang baru berusia 7 tahun. Anda bayangkan ya, dia baru mencapai usia 7 tahun tapi sudah menjadi imamah. Tapi tidak aneh sih karena ini adalah Syiah. Tapi yang pasti dan tokoh Zaidiyah yang melakukan pemberontakan adalah Muhammad bin Qasim atau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Qasim bin Ali bin Umar bin Ali bin Husain bin Ali. Ia tinggal di Kufah, tapi dari Kufah dia keluar ke Khurasan dan mengajak masyarakat untuk mendukung Ridha dari keluarga Rasulullah SAW. Dan dia ini mendapat dukungan banyak orang gitu. Sehingga pemberontakannya ini ditangkap oleh emir dari Khurasan, yaitu Abdullah bin Thahir yang tadi di awal disebutkan ya, amir yang semasa dengan Al-Mu'tasim. Dan Abdullah bin Thahir ini menangkap Muhammad bin Al-Qasim, kemudian diserahkan kepada Al-Mu'tasim, dan Al-Mu'tasim memenjarakannya, tetapi dia bebas ketika orang-orang itu sedang merayakan Idul Fitri malamnya ya, malam Idul Fitri di tahun yang sama ketika dia ditangkap, yaitu tahun 219 Hijriah. Dan sekali lagi karena ini orang Syiah, jadi apa yang mereka yakini ya bisa dimaklumi ya, namanya juga orang Syiah ya. Mereka orang Syiahnya itu meyakini bahwa Muhammad bin Al-Qasim ini masih hidup hingga sekarang katanya, dan memberikan keadilan di muka bumi. Dan dia dipercaya juga sebagai Al-Mahdi bagi umat ini. Ya, Anda tidak harus percaya ya, bahkan tidak usah percaya dengan klaim-klaim mereka. Yang saya maksud hingga kini itu kinihnya itu hingga orang-orang itu masih ada gitu ya, orang-orang penganut dari Syiah Zaidiyah, dan pengikutnya itu banyak, tentu saja dari Khurasan pada masa itu, banyak dari Kufah, kemudian Tabaristan, Dailam, dan banyak kota di Khurasan. Dan keyakinan ini bertahan hingga tahun 232 Hijriah. Hal lain yang perlu dibahas dari kekhalifahan Al-Mu'tasim yang unik adalah perekrutan tentara-tentaranya, dan ini menjadi sebetulnya dari sebelum Al-Mu'tasim sendiri ini sudah terjadi ya, perekrutan orang-orang non-Arab menjadi tentara dan jenderal. Contohnya yang sebelumnya kita bahas adalah Al-Afshain. Al-Afshain ini bukan orang Arab asli gitu, bukan dari klan Abbasiyah gitu, tentu saja ya, bukan dari klan Abbasiyah dan bukan dari golongan Arab non-Arab. Dan yang lebih unik lagi, saya tidak menyebut ini sebagai sebuah keistimewaan atau kekurangan ya, karena saya sebagai pembaca saja tidak menganalisis benar atau salah keputusan seorang Al-Mu'tasim billah gitu. Jadi Al-Mu'tasim itu banyak merekrut selain non-Arab juga, beberapanya jenderal, beberapanya itu non-Muslim gitu. Karena tadi Al-Mu'tasim itu lebih suka ke dalam kekuatan fisik, lebih suka kekuatan fisik dibanding ilmu pengetahuan, sehingga dia merekrut memang selama dia kuat, mau dia orang Arab atau bukan, akan direkrut oleh Al-Mu'tasim billah.
Selain dari Turki, dia juga membentuk pasukan dari Mesir, Yaman, Qais, dan berwatak keras. Apalagi ketika mereka sering berjalan-jalan di sekitar mereka gitu ya, dengan kuda gitu, dan sering kejadian menabrak perempuan, anak-anak gitu dan sebagainya. Sehingga terjadi konflik di bawah, konflik antara masyarakat dengan para tentara ini. Di antaranya terjadi perusakan kendaraan-kendaraan tentara oleh masyarakat Abbasiyah, oleh rakyat ya, tepatnya oleh rakyat Abbasiyah. Ketika konflik ini sudah sampai ada korban jiwa, dan tentunya kalau tentara dengan masyarakat berseteru, biasanya korban jiwanya tentu dari masyarakat sipil ya. Dan ketika ini dilaporkan kepada Al-Mu'tasim tentu tidak diam saja. Dia menarik pasukannya, dia mengumpulkan pasukannya, tentaranya dalam satu kota, dan kota ini dia membentuk baru, yaitu kota Samarah, dan ini menjadi latar belakang Al-Mu'tasim membuat kota Samarah. Dan diceritakan sampai meninggal dia ada di sana. Terhadap tentara-tentara Ajam ini, Al-Mu'tasim agak mengistimewakan ya dibanding kepada tentara-tentara yang lain gitu. Dia memberikan pakaian yang khusus, kemudian sutra, kemudian senjata-senjata dari emas. Dari orang-orang Ajam ini lahir tokoh-tokoh terkenal pada masa Al-Mu'tasim, jenderal-jenderal terkenal ya. Yang pertama tentu saja Al-Afshain, atau nama lengkapnya adalah Haidar bin Qaus. Dan tentang Al-Afshain sendiri tidak akan saya jelaskan kembali karena sudah dipaparkan di edisi yang lalu. Yang kedua adalah Itakh. Itakh ini dia seorang budak sebetulnya, tetapi karena memiliki fisik yang bagus, kekuatan fisik yang bagus, dia dibebaskan oleh Al-Mu'tasim dan direkrut menjadi tentara. Dia sebetulnya seorang budak yang ahli memasak milik orang lain gitu, dan dibeli oleh Al-Mu'tasim untuk dijadikan tentara gitu, tanpa dibebaskan ya. Dia tetap menjadi tentara, dilatih, dan selalu menjadi kepercayaan Al-Mu'tasim ketika ingin menghukum tahanan, menghukum seseorang gitu. Dan dia diangkat menjadi panglima pada akhirnya, panglima dari 3 kelompok tentara, dan dia menjadi panglima pada masa bareng dengan Al-Afshain yang menyerang Amuriyahan. Ada 3 pasukan tuh, dipimpin oleh salah satunya Al-Afshain dan satunya lagi oleh Itakh ini. Dan dia menjabat panglima terus menerus hingga masa pemerintahan Al-Wasik nanti, pengganti Al-Mu'tasim. Apalagi pada masa Al-Wasik menjadi khalifah, Itakh inilah yang mengatur pasukan, baik pasukan Maghribi ataupun pasukan Turki dan yang lain-lainnya. Dia juga menjadi penanggung jawab urusan pos, kemudian penyambutan tamu, kemudian dia juga menjadi penanggung jawab ketentaraan di istana kekhalifahan. Dari kisah Itakh ini luar biasa ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa seseorang gitu, ketika dia dihargai dan ketika dia memiliki kemampuan yang luar biasa, meskipun seorang budak gitu, dia tetap akan di dalam Islam itu tetap akan dihargai sesuai dengan kemampuannya, bukan statusnya apakah dia budak atau bukan. Dan ini Al-Mu'tasim di sini memperlihatkan kehebatan Islam gitu ya, kemuliaan Islam bagi manusia. Jenderal berikutnya yang terkenal adalah Ashnan, dan Ashnan ini adalah satu dari 3 panglima yang menyerang Amuriyah tadi, yang orang yang terakhir, dan dia justru yang pasukan pertama yang diutus duluan oleh Al-Mu'tasim adalah Ashnan ini. Dia seorang Turki yang barang dengan seorang Turki yang direkrut menjadi tentara. Ashnan ini memiliki kemuliaan, bahkan diberikan selempang kemuliaan atau kehormatan seperti itulah ya di masa pemerintahan Al-Mu'tasim. Bahkan berlanjut sebagaimana Itakh, dia diberi kemuliaan sampai masa pemerintahan Khalifah Al-Wasik. Itu 3 panglima dari Ajam yang paling terkenal di masa pemerintahan Al-Mu'tasim. Sebetulnya masih banyak yang lain, tapi yang paling terkenal adalah 3 orang itu, karena mungkin diberikan mandat menjadi terkenal karena diberikan mandat memimpin pasukan ketika perang Amuriyah. Dan perang Amuriyah ini termasuk perang yang
terkenal bukan hanya di dunia Islam tetapi juga di dunia Barat, karena tentu saja ya bersentuhan dengan orang Barat, orang Romawi. Meskipun banyak di antara orang-orang Ajam ini yang hebat-hebat, tetapi tetap saja pada akhirnya pada satu masa ya, pada satu masa tertentu Al-Mu'tasim itu merasa keputusannya ini adalah sebuah kesalahan, keputusan yang dia merekrut orang-orang Ajam dan mengesampingkan di pemerintahannya orang-orang Arab gitu. Dia merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan, dan ini bisa dilihat dari ucapannya, kalimatnya kepada temannya yang bernama Ishaq bin Ibrahim. Kata-katanya akan saya bacakan supaya tidak terjadi, meminimalisir kesalahan saya ya dalam menyampaikan. Wahai Ishaq, di hatiku ada sesuatu yang mengganjal dan telah membuatku berpikir sejak waktu yang lama. Aku menyampaikannya kepadamu saat ini untuk mengungkapkan apa yang sebelumnya terpendam. Aku melihat saudaraku Al-Ma'mun telah mengangkat 4 orang yang produktif, sementara aku telah mengangkat 4 orang yang tidak produktif sama sekali. Al-Ma'mun mengangkat Thahir bin Al-Husain. Aku telah melihat dan mendengarnya. Abdullah bin Thahir, laki-laki yang tiada padanannya. Dan Abdullah bin Thahir ini adalah yang tadi kita sebutkan, dia seorang amir ya, amir dari Khurasan yang dia menangkap pemberontak dari Zaidiyah, yang menangkap Muhammad bin Qasim dari Khurasan. Dan tentu dari penangkapan itu kita sudah tahu kualitas seorang Abdullah bin Thahir. Kamu demi Allah, Sultan tidak akan menggantimu selamanya. Dan saudaramu Muhammad bin Ibrahim, manakah ada orang seperti Muhammad bin Ibrahim? Adapun aku mengangkat Al-Abshain, kamu telah melihat bagaimana kesudahannya. Ashnan, orang yang gagal pemikirannya. Itah, tidak ada apa-apanya. Dan Wasif tidak mencukupi. Jadi Wasif adalah salah satu tentara Ajam juga yang direkrut oleh Al-Mu'tasim. Kemudian Ishaq bin Ibrahim berkata, semoga Allah menjadikanmu tebusanmu. Aku akan menjawab dalam keadaan aman dari amarahmu. Al-Mu'tasim berkata, katakanlah. Ishaq berkata, wahai Amirul Mukminin, semoga Allah memuliakanmu. Saudaramu melihat pokok-pokok lalu menggunakannya sehingga melahirkan cabang-cabangnya, sementara Anda menggunakan cabang-cabang dan tidak mampu melahirkan apapun karena mereka tidak memiliki pokok-pokok. Lalu Al-Mu'tasim berkata, wahai Ishaq, penderitaan yang telah aku alami dalam rentang waktu yang panjang ini lebih mudah bagiku daripada jawaban ini. Demikian hal unik yang terjadi pada pemerintahan Al-Mu'tasim yang berkaitan dengan tentaranya. Kemudian berikutnya adalah pajak-pajak yang dihasilkan atau pendapatan lah ya, pendapatan dari pajak yang didapatkan oleh Abbasiyah pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim. Ini luar biasa sebetulnya, dari pendapatan pajak-pajak dari daerah-daerah, ada dari Irak, Ahwaz, Persia, kemudian dari Kirman, Makran, dan banyak banget daerah kekuasaannya. Yang pasti ini kekuasaan dinasti Abbasiyah pada saat itu, dan total pendapatannya adalah 314.271.350 dirham dan 5.102.000 dinar. Kalau dikalkulasi dengan emas ini, kalau kalkulasi dengan rupiah sekarang ya, harga emas dan harga perak, harga dinar khususnya dan harga dirham, ini pendapatan yang luar biasa bagi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi seunik-uniknya yang terjadi ketika masa pemerintahan Al-Mu'tasim gitu, kejadian-kejadian uniknya ya itu gitu ya, sekedar dalam tanda kutip sekedar itu gitu, konflik-konflik politik gitu ya, orang Arab dan orang non Arab, tetapi secara keseluruhan, secara umum masyarakatnya sendiri dalam keadaan makmur dan sejahtera dan aman gitu. Tetapi tetap saja ada, ketika bicara tentang sebuah negara besar, maka pasti mau negara besar mau negara kecil ya,
sebenarnya pasti ada sesuatu yang terjadi dengan politik luar negerinya gitu. Dan ini yang akan terakhir kita bahas, yaitu sebetulnya sudah dibahas ketika saya membahas tentang Al-Afshain ya, hubungan luar negeri yang terjadi pada masa Al-Mutasim, yaitu terjadinya beberapa perang, di antara perang Babek, kemudian perang perebutan Amuria, kemudian pokoknya perang yang melibatkan Tufail bin Michael, seorang raja dari Romawi Bizantium. Selain masyarakatnya yang aman dan sejahtera, kelebihan dari Al-Mutasim ini, dia kan memiliki kesukaan di bidang fisik ya, maka yang dia bangun itu lebih banyak ke bidang fisik, dan ini sebetulnya tidak masalah ketika memiliki kemampuan gitu ya. Dan Al-Mutasim membuktikan hal itu gitu. Dia memiliki tentara-tentara yang sangat kuat, sehingga terbukti peperangan-peperangan yang dipimpinnya itu menang gitu ya. Ketika melawan Romawi, dia memperoleh kemenangan dan cukup ditakuti oleh negara-negara tetangga gitu. Dan kelebihan lainnya, dia juga membuat kota gitu, membangun bangunan-bangunan gitu, dan ini menjadi peninggalan dari Al-Mutasim bagi generasi berikutnya yang sangat berharga, yang bukan hanya berharga tapi juga sangat bermanfaat. Tentang masalah pembangunan khususnya, dia mengatakan sesungguhnya di dalam pembangunan terkandung perkara-perkara yang terpuji. Pembangunan di muka bumi dapat menghidupkan dunia, memunculkan hasil tanah, memperbanyak harta benda, menghidupkan hewan, memurahkan harga, memperbanyak lapangan pekerjaan, dan memperluas kehidupan. Kemudian ia juga berkata kepada menterinya Muhammad bin Abdul Malik, jika kamu menemukan suatu tempat lalu membiayainya 10 dirham, kemudian setelah 1 tahun tempat tersebut mendatangkan 10 dirham kepadaku, maka janganlah kamu meminta perintah kepadaku tentangnya. Jadi kalau seorang amir dari suatu daerah, gubernur atau bupati mungkin zaman sekarang, melihat ketika perluasan sebuah daerah itu bisa menguntungkan, nggak usah nunggu perintah dariku. Itu kata Al-Mutasim, sok aja lakukan gitu. Asal perhitungannya memang matang, memang akan memenangkan dan akan menghasilkan gitu ya. Misalnya tanah kosong ditanami jadi menghasilkan, gak usah nanya dulu deh gitu. Kemudian tentang kota Samara sendiri, sampai sekarang Samara itu menjadi kota yang penting. Jadi setelah didirikan oleh Al-Mutasim, kota Samara langsung menjadi kota yang diperhitungkan, yang cukup penting gitu bagi pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dan bahkan pada masa itu hampir menandingi Baghdad, meskipun tetap saja lebih metropolitan Baghdad lah ya. Dan pada masa pemerintahan jauh setelahnya, yaitu pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, kota Samara ini menjadi kota yang terjadi perluasan yang cukup signifikan, berperadaban yang sangat maju. Dan tentu saja kita doakan, terlepas dari semua hal kekurangan dia sebagai manusia, dan dia Al-Mutasim bila memiliki jasa yang luar biasa, khususnya bagi dinasti Abbasiyah, umumnya kita bagi kaum muslimin gitu ya. Bagaimana rakyat menjadi sejahtera pada masa itu, kemudian dia meninggalkan catatan sejarah yang menurut saya luar biasa dan bisa kita jadikan pelajaran. Karena kalau bicara tentang Al-Mutasim itu, saya mengingat seseorang yang dia menjadi pemimpin pada masa sekarang dan menyukai pembangunan fisik gitu. Hanya saja mungkin ada gap antara orang itu di zaman sekarang dengan Al-Mutasim gitu. Kalau Al-Mutasim memiliki kemampuan dan memiliki pemikiran yang kokoh atas apa yang dia putuskan gitu, atas kesukaannya terhadap pembangunan fisik, atas kesukaannya terhadap kekuatan gitu ya, tentara. Dia mempunyai pemikiran dan memang suka dengan itu, dan memang memiliki perhitungan yang kuat gitu, perhitungan yang bagus, sehingga menjadikan negaranya itu maju dan disegani oleh lawan gitu. Hanya orang yang zaman sekarang itu dia menyukai pembangunan, tapi ya itulah gitu ya, hasil hutang dan sebagainya. Saya tidak membicarakan nama orang ya, Anda tebak aja lah sendiri siapa ya. Kita maju ke kematian Al-Mutasim. Al-Mutasim itu meninggal
di tahun yang sedang kita bicarakan ini, yaitu tahun 842 Masehi atau bertepatan dengan tahun 227 Hijriah. Ia meninggal karena sakit, tetapi tidak diceritakan sakit apa gitu, hanya dia meninggal, dia sakit kemudian meninggal. Untuk melanjutkan pemerintahan, dia menunjuk putranya sendiri yaitu Al-Wasik Billah. Dan itu tadi tentang kisah Al-Mutasim ya. Sebetulnya diceritakan di sejarahnya itu kematiannya saja, hanya rasanya tidak memberikan informasi apapun gitu, terlalu sedikit informasinya, dan kita tidak tahu siapa orang tokoh yang sedang kita bicarakan yang meninggal di tahun 842 ini gitu. Sehingga ini dijadikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari siapa Al-Mutasim sebenarnya. Dan di episode mendatang insya Allah kita akan membahas episode kejadian kedua yang penting di tahun 842 Masehi ini, yaitu dilantiknya Al-Mutasim Billah, dan insya Allah Al-Wasik ya, pengganti Al-Mutasim Billah, yaitu Al-Wasik putranya sendiri, Al-Wasik bin Al-Mutasim, yang dilantik di tahun yang sama dengan kematian ayahnya gitu. Lalu akan kita bahas siapa Al-Wasik dan apa yang terjadi di masanya, insya Allah di episode mendatang. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.